setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu memahami konsep dew point dan bubble point, serta melakukan perhitungannya berdasarkan hukum Raoult. Untuk outline dari termodinamika 2 ini, yang pertama yaitu pengantar mengenai dew point dan bubble point. Yang kedua yaitu diagram TXY dan PXY. Yang ketiga, perhitungan dew point dan bubble point. Serta yang keempat, modified Raoult law. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mau tanya, di kelas termodinamika 2, kira-kira ada yang masih belum memiliki device laptop? Apakah ada yang masih belum memiliki device laptop? Soalnya di termodinamika 2 ini, saya harap teman-teman bisa menghitung nilai dew point dan bubble point menggunakan Microsoft Excel. Ada yang tidak memiliki laptop? Nanti saya harap untuk teman-teman yang masih belum memiliki laptop, nanti bisa coba pinjam temannya ya untuk belajar dew point dan bubble point, perhitungan dew point dan bubble point. Nah, untuk teman-teman yang hari ini Zoom-nya, maaf, daringnya menggunakan laptop, nanti juga bisa dicoba untuk perhitungan dew point dan bubble point. Untuk kesetimbangan uap cair sendiri, itu teori dasarnya menyatakan bahwa bila sistem bila sistem dalam keadaan setimbang, maka berlaku Fi pangkat L, ini maksudnya L itu liquid, dan Fi pangkat G itu maksudnya G-nya itu adalah gas. Dengan fugasitas komponen I, jadi F itu adalah fugasitas Fi, berarti maksudnya fugasitas komponen I. Pada fase cair, berarti FiL. Pada fase cair, sama dengan fugasitas komponen I pada fase gas. Jadi kalau FiL itu fugasitas komponen I di fase liquid atau cair, sama dengan fugasitas komponen I di fase gas. Nah, untuk persamaan tersebut juga dapat dituliskan sebagai berikut. Ini untuk persamaan kesetimbangan uap cair ya. Nah, di sini kesetimbangan uap cair. Dan untuk lambang yang seperti Y ini, itu maksudnya adalah koefisien aktivitas komponen I di fasa cair. Sedangkan Xi itu adalah fraksi mol I di fase cair, dan Fi itu merupakan fugasitas komponen I murni ya, pada keadaan standar. Sama dengan koefisien fugasitas komponen I di fasa uap. Di fasa uap. Sedangkan Yi itu fraksi mol I di fasa uap, dan PT itu merupakan tekanan sistem. Nah, jadi teman-teman yang perlu diingat-ingat di sini, kalau X itu berarti adalah fraksi mol di fase cair. Jadi X itu adalah cair, sedangkan Y itu adalah uap. Nah, di sini untuk ketentuannya, jika tekanan uap murni komponen I itu rendah dan PT atau tekanan sistemnya itu mendekati atau sama dengan 1 atm, maka dapat diganti dengan koefisien fugasitasnya itu 1. Nah, untuk teori termodinamika, ini bila suatu campuran memenuhi sifat ideal, baik fase gas dan fase cairannya, maka hubungan kesetimbangannya dapat dinyatakan dengan hukum Raoult dan hukum Dalton. Nah, untuk hukum Raoult itu sendiri menyatakan bahwa PI sama dengan PI0 dikali X. Sedangkan hukum Dalton itu YI sama dengan PI per PT. YI sama dengan PI per PT, di mana sigma atau jumlah dari PI itu sama dengan PT.
Seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Untuk YI, itu PI0 dibagi dengan PT dikalikan dengan XI. Dengan PI0 itu merupakan tekanan uap murni yang dapat dicari dengan pustaka, tabel atau kurva. Nah, untuk pendekatannya itu kita bisa menggunakan Antoin namanya, di mana log P0I sama dengan A dikurangin B per C ditambah T. Jadi teman-teman jangan bingung ya, untuk nilai A, B, C itu biasanya bisa dicari di buku-buku, di Smith Finance itu ada. Jadi untuk A, untuk B, untuk C itu nilai-nilainya itu diketahui di pustaka. Jadi ini ketetapan ada di pustaka. Selanjutnya untuk teori termodinamika ya. Dengan A, B, dan C adalah suatu tetapan yang berlaku untuk suatu komponen. Misal kisaran daerah suhu yang sempit dengan suhunya kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, dalam perhitungan teknik, korelasi kesetimbangannya itu dapat dinyatakan dengan YI sama dengan KI dikali XI. YI itu merupakan fraksi mol I dalam fase uap sama dengan KI. K itu ketetapan kesetimbangan dikali dengan XI. Dan selanjutnya kita membahas mengenai boiling point, dew point, sama bubble point ya. Pada kesetimbangan uap cair itu ada yang namanya boiling point. Jadi boiling point itu sama dengan dew atau bubble point untuk senyawa murni. Itu yang disebut boiling point. Sedangkan bubble point itu suhu tertentu di mana suatu campuran cairan mulai menguap. Jadi kalau untuk kesetimbangan uap cair itu kan dipanaskan ya, dipanaskan dan nanti ada suhu tertentu di mana dia mulai menguap, cairan tersebut mulai menguap. Nah, suhu tertentu di mana suatu campuran itu mulai menguap, mulai menjadi uap, itu dinamakan bubble point. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bubble point ini apabila dia dipanaskan. Kalau teman-teman merebus air pada suhu tertentu, itu kan nanti airnya itu kan akan ada yang berubah menjadi uap kan. Nah, suhu di mana dia mulai berubah menjadi uap itu disebut dengan bubble point. Itu namanya bubble point. Suhu suatu campuran mulai menguap. Sedangkan dew point itu suhu tertentu di mana suatu campuran gas mulai mengembun. Jadi ini kebalikannya. Kalau bubble point mulai menguap, tetapi kalau dew point itu saat gas mulai mengembun dan menjadi cairan. Nah, ini untuk dew point dan bubble point ya. Jadi dew point itu eh, ketika gas dalam kondisi saturated dan tetesan cairan pertama mulai terbentuk. Jadi perubahannya itu dari fase uap menjadi cairan. Itu kalau dew point. Sedangkan bubble point itu ketika cairan dalam kondisi jenuh dan gelembung uap pertama mulai terbentuk. Itu bubble point. Perubahannya dari cairan menjadi uap. Seperti contohnya teman-teman saat merebus air. Nah, ini untuk contoh grafiknya ya dari bubble point dan dew point. Jadi untuk grafik yang bubble point ini, di sini kan ini adalah steam dan ini adalah air. Nah, suhu di mana air ini berubah menjadi uap atau steam itu disebut dengan bubble point. Sedangkan dew point itu suhu di mana steam berubah menjadi air. Itu adalah dew point. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan azeotrop. Jadi yang dimaksud campuran azeotrop itu merupakan suatu keadaan di mana komposisi uap
itu sama dengan komposisi cairannya. Atau dapat dikatakan bahwa nilai dew point sama dengan bubble point. Jadi nilai dew point sama dengan bubble point itu disebut dengan campuran azeotrop. Jadi azeotrop deviasi positif itu terjadi bila suhu didih campuran lebih rendah daripada suhu didih masing-masing komponen penyusunnya. Itu yang disebut azeotrop deviasi positif. Jadi azeotrop itu juga dibagi menjadi dua ya. Ada deviasi positif dan ada deviasi negatif. Itu tadi penjelasan untuk azeotrop deviasi positif. Sedangkan azeotrop deviasi negatif yaitu bila suhu didih campuran itu lebih tinggi daripada suhu didih masing-masing komponen penyusunnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai diagram TXY. Nah, berikut untuk diagram TXY dan diagram PXY. Nah, maksud diagram TXY itu merupakan T-nya itu adalah temperatur. Temperatur terhadap nilai X dan Y. Jadi XY itu adalah komponen di fase cair dan di fase gas. Dan PXY, P-nya P itu merupakan pressure, yaitu tekanan terhadap nilai eh, XY. XY itu fraksi mol uap dan fraksi mol cair. Nah, ini untuk gambar grafiknya ya, yaitu diagram untuk furan, itu komponen 1, dan karbon tetrachloride, itu komponen yang kedua. Nah, untuk yang A, PXY pada P-nya 1 atm, dan yang B ini PXY pada T-nya 30 derajat Celcius. Nah, ini untuk grafiknya ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar mengenai cara pembuatan grafik ini. Cuman di materi yang kali ini, teman-teman baru menghitung nilai bubble point sama dew point. Nah, di sini diketahui bahwa sumbu Y itu merupakan T atau temperatur dengan satuan Celcius, sedangkan X itu adalah XY. XY atau fase uap dan fase cair untuk furan dan karbotetrachloride. Pada nilai P-nya, tekanannya 1 atm, sedangkan di sini untuk T-nya atau suhunya 30 derajat Celcius. Nah, ini contoh dari grafik azeotrop. Jadi azeotrop tadi kan suhu di mana bubble point sama dew point itu sama. Nah, ini contohnya azeotrop. Berarti di sini kan bubble point sama dew point-nya kan sama. Berarti di titik ini ya. Di titik ini. Nah, sedangkan grafik yang B ini juga azeotrop. Jadi nilai bubble point, nilai T dari bubble point, dan nilai T pada dew point itu sama. Dan samanya di bagian puncaknya ini. Dan selanjutnya kita masuk ke perhitungan dew point dan bubble point. Untuk perhitungan bubble point dan dew point, kita menggunakan rumus hukum Raoult, di mana YI dikali P sama dengan XI dikali PI pada kondisi saturated. Untuk perhitungan bubble point, persamaannya bisa dilihat pada 10.2 ya, sebagai berikut. Ini saya ambil dari buku Smith-Van Ness ya, teman-teman. Untuk perhitungan dew point-nya, kita bisa gunakan persamaan 10.3. Nah, kita langsung lanjut ke latihan soal aja ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Jadi, suatu sistem biner aseotronitril dan nitrometan memenuhi hukum Raoult. Untuk tekanan uap, masing-masing senyawa murninya dapat ditentukan berdasarkan hukum Antoine. Nah, untuk hukum persamaannya itu Ln P1 saturated per kPa, ini maksudnya satuannya ya, sama dengan 14.2724. Nah, ini untuk persamaannya. Kemudian yang ditanyakan
Tentukan tekanan sistem dan fraksi mol azotonitril di fase uap pada temperatur 75 derajat Celcius bila diketahui X1-nya 0,6. Nah, di sini kan teman-teman kan sudah diketahui ya hukum persamaan Antoinnya ya. Nah, untuk persamaan Antoin kan yang tadi yang pakai ABC itu. Nah, ini. Jadi untuk persamaan Antoin kan rumus basicnya atau rumus awalnya kan log P sama dengan A dikurangin B per C ditambah T. Karena di sini kan nilai A, B, C-nya itu bisa dicari di pustaka. Jadi di soal ini sudah diketahui nilai A, B, C-nya. Nah, berarti ini nilai A, B, C. Ini nilai C-nya. Nah, ini nilai C-nya. Yang ditanyakan tekanan sistem dan fraksi mol. Jadi untuk langkah pertamanya kita tulis ulang persamaan yang telah diketahui pada soal. Kemudian kita bisa menghitung tekanan sistem P. Nah, untuk menghitung tekanan sistem P itu menggunakan persamaan 10,2. Nah, untuk persamaan 10,2 itu P sama dengan P2 saturated ditambah P1 saturated dikurangin P2 saturated ya. Jadi kita masukkan nilai P-nya. P sama dengan P2-nya ini kan kita bisa hitung menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. Jadi di sini kan awalnya len. Nah, antilen itu berarti kan eksponen. Antilen ini kan eksponen. Kenapa di sini soalnya len? Sedangkan penyelesaian ini eksponen karena ini dibalik. Jadi kan len P1 sama dengan 14,2724. Sedangkan untuk mencari P1, lennya ini itu menjadi eksponen, antilen namanya. Jadi antilen itu adalah eksponen. Jadi eksponen kurung buka 14,2724 dikurangin 294547 dibagi T ditambah 224. Sedangkan di sini kan temperaturnya kan sudah diketahui ya. Temperaturnya kan udah diketahui 75. Berarti tinggal dimasukin aja. 75 ditambah 224. Nah, ini teman-teman bisa menghitung pakai kalkulator sehingga hasilnya untuk P1 saturated yaitu 83,21 kPa, sedangkan P2 saturated yaitu 41,98 kPa. Nah, kira-kira teman-teman untuk perhitungan len sama eksponen ini ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya tentang perhitungannya? Belum ada? Jadi saya anggap paham semua ya. Terus kemudian kita mencari tekanan sistem atau P. Nah, untuk mencari tekanan sistem atau P itu bisa menggunakan persamaan 10,2, di mana P sama dengan P2 saturated ditambah P1 saturated dikurangin P2 saturated dikali X1. Nah, nilai P2 sama P1 ini kan udah bisa dimasukkan ya, sehingga didapatkan hasilnya 66,72 kPa. Ini untuk menghitung P, untuk menghitung tekanan sistemnya. Jadi tekanan sistemnya ini sudah dapat, kemudian kita bisa mencari fraksi mol. Nah, untuk menghitung fraksi mol, kita bisa menggunakan persamaan 10,2, di mana YI atau fraksi mol uap dikali dengan P sama dengan XI dikali PI saturated. Nah, sehingga fraksi uap itu kan Y1 ya. Berarti Y1 sama dengan X1 dikali P1 saturated dibagi dengan P. Dibagi dengan P. Nah, untuk nilai-nilainya kan ini bisa dimasukkan ya, sudah diketahui semua ya. Jadi didapatkan fase uapnya atau Y1-nya itu 0,7483. Oke.
Ini tadi baru menghitung tekanan sistem dan fraksi mol. Nah, selanjutnya kita menghitung cara penentuan menghitung bubble point serta dew point ya, teman-teman. Jadi di sini untuk menghitung bubble point, semisal ada data berupa campuran cairan X1 atau fraksi fraksi cair dan T. Nah, langkah pertama kita masukkan tebakan awalnya T. Tebakan awal yaitu tebakan awal suhu awal tebakan itu dimasukkan. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung nilai KI. Dari T tebak itu tadi kita bisa menghitung nilai KI. Untuk menghitung nilai KI, kita menggunakan rumus P0 dibagi dengan P. Nah, selanjutnya kita cek apakah nilai sigma Y1 itu sama dengan 1, sama dengan KI dikalikan XI. Nah, kalau oke, berarti nilai tebakannya benar. Kalau tebakannya belum oke, kita masukkan tebakan-tebakan T lagi. Cuman kalau kita menghitung dengan cara seperti itu kan lama ya. Kalau kita coba-coba nilai T. Jadi, untuk lebih mudahnya, kita bisa menghitung menggunakan goal sheet di Excel ya, teman-teman ya. Nah, untuk mencari nilai D point, suhu D point itu juga sama seperti bubble point untuk langkah-langkahnya. Yang beda hanya di bagian rumus dari XI. Seperti itu ya. Nah, kita coba di sini. Tentukan dew point dan bubble point dari campuran 25% mol etilen, 30% etana, dan 45% propana pada tekanan 700 kPa. Untuk komponennya itu sebagai berikut ya, teman-teman ya. Komponennya itu C2H4, C2H6, C3H8. Ini untuk nilai A, B, C, D, E sama T min dan T max itu sudah diketahui karena ini dicari di dalam pustaka, yaitu bisa menggunakan buku Smith Van Ness. Sedangkan untuk len, untuk mencari nilai P, itu len P sama dengan A ditambah B per T ditambah C log T ditambah DT ditambah ET kuadrat. Nah, bagi teman-teman yang sekarang menggunakan laptop, bisa coba dibuka Excel-nya, kemudian dimasukkan nilai angka-angkanya ini ya, dicoba ya. Nanti dicoba menghitung bersama saya. Saya kasih waktu 10 menit ya teman-teman ya untuk menyalin yang di soal ini pada Excel. Nah, silahkan. Itu adalah persenannya itu tadi dan ini P0. P0 itu di sini kan len P. Len P, kalau kita mau mencari nilai P, berarti kan lennya ini pindah ruas ke kanan kan jadi eksponen. Jadi kita masukkan bahwa eksponen A. A tadi kan eh, nilai A itu kan yang tadi diketahui ya di tabel. Nah, di sini kan nilai A. A-nya dimasukkan ditambah kurung buka B per T. T-nya itu dimasukkan T trial yang pertama atau T coba-coba ini tadi. Sudah dimasukkan T trial ditambah C. C itu dari tabel yang diketahui dari pustaka hukum Antoine dikalikan log T. Dikalikan log T. T-nya juga ini adalah T trial, T coba-coba awal ditambah DT. DT, D-nya dimasukkan dikali dengan T. T-nya juga T trial. Jadi awal-awal ini kita masukkan rumus ini pada nilai P0 ya. Tapi jangan lupa, len P kalau pindah ruas ke kanan, kita mencari P-nya, itu len-nya jadi eksponen. Nah, kalau sudah kita dapatkan hasil P0-nya di C2H4 atau etilen sebesar 5,72. Selanjutnya, kalau nilai P0 ini sudah ketemu semua, kita bisa cari nilai KI. Untuk mencari nilai KI, itu
P0 dibagi PT. Jadi kan P0 dibagi PT. PT-nya kita pakai yang mmHg ya. Pakai yang satuannya mmHg. Kemudian untuk mencari XI, jadi the point ini adalah XI ya, yang dijumlahkan. XI itu rumusnya YI dibagi KI. Y-nya kita masukkan. Y-nya 0,25 dibagi KI. KI-nya kita sudah cari sehingga nilai XI ini ketemu 2,29. Nah, tiap komponen juga dikerjakan seperti itu ya. Kalau sudah, kita jumlahkan eh, XI-nya. Kita jumlahkan XI. Nah, ketemu XI-nya kan 4,049. Tetapi di sini untuk mencari dew point kan nilai XI-nya kan harus satu ya. Harus sama dengan satu. Tetapi di sini sama dengan 4. Jadi kita bisa gunakan goal sheet. Nah, untuk goal sheet, kita klik data yang ingin diubah. Jadi kan nilai XI-nya ini tadi mau diubah ke satu ya. Jadi kita klik sigma dari XI, kemudian data, kemudian analis, terus kita pilih yang goal sheet. Nah, set cell itu data yang mau diubah. To value itu mau diubah ke angka berapa. Nah, di sini yang kita inginkan kan angka 1. Terus B changing cell. Jadi yang mau diubah itu yang apa sih? Nah, di sini kan kita mau mencari suhunya. Berarti nanti yang ingin diubah ya suhunya ini. Kita oke. Oke, ditunggu sampai hasilnya 1. Nah, di sini kan sudah 1 ya. Sudah 1, berarti ini untuk TD poinnya itu sebesar 986,9125 Celcius. Ini untuk D point. Sedangkan untuk T bubble point itu kita juga masukkan T trial ini T coba-coba awal. Kita masukkan coba 30 ya. 30. Kemudian PT-nya ini di sini diketahui 700 kPa. Kemudian KI-nya itu rumusnya P0 dibagi PT dan YI-nya itu FI dikali KI. Nah, untuk mencari nilai P0 ini juga sama. Ini juga sama. Dari persamaan awal tadi kita masukkan persamaan awal tadi dengan T-nya diubah menjadi T trial ini. Kemudian setelah itu kita cari KI-nya. KI itu dari P0 dibagi PT. P0 dibagi PT. Terus YI. Nah, di sini kalau dia point kan XI yang sama dengan 1. Kalau bubble point itu YI-nya yang sama dengan 1. Jadi kita goal seek lagi, kita klik datanya, kemudian analis goal seek, to value-nya 1, B changing cell, ini yang mau diubah, yang T itu. Udah. Nah, jadi 0,999 ini kan mendekatin 1 ya. Jadi Excelnya ini nggak bisa pas di 1, tetapi 0,999. Nah, untuk T bubble point-nya ketemunya 857 Celcius. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk menghitung dew point dan bubble point. Kira-kira dari penjelasan Excel ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada? Udah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut di latihan soal yang kedua. Nah, ini untuk eh ini sudah terlihat Excel-nya. Maaf, udah terlihat PPT-nya. Oke, ini latihan soal yang kedua ya.
Jadi di sini suatu campuran terdiri dari 50% butana dan 50% ibutana. Persen yaitu adalah mol per fraksi mol. Jika diketahui hubungan tekanan uap murni dan suhu, itu persamaannya sebagai berikut. Tentukan nilai bubble point, dew point, serta pada suhu berapa campuran tersebut disimpan agar tetap berada dalam fase cair pada tekanan 10 atm. Nah, di sini eh, persamaan endpoint ABC-nya itu sudah diketahui ya teman-teman ya. Cuman di sini berupa rumus. Kalau yang soal sebelumnya itu kan dijabarin dalam bentuk tabel ABCD-nya. Tetapi yang di soal nomor 2 ini ABCD-nya sudah dijabarkan dalam bentuk rumus. Ada yang mau nyoba dulu? Saya beri waktu 10 menit ya untuk teman-teman nyoba terlebih dahulu ya.
Teman-teman ada yang sudah ketemu hasilnya? Berapa? Masih belum. Oke. Kita bahas aja ya. Excelnya sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Jadi di sini diketahui suatu campuran terdiri dari 50% N-butana dan 50% I-butana. Persen sama dengan mol per fraksi mol. Jika diketahui hubungan tekanan uap murni mmHg dalam mmHg dan suhu dalam Celcius. Nah, diketahui persamaannya sebagai berikut ya ini. Tentukan bubble point, dew point, dan pada suhu berapa campuran tersebut disimpan agar tetap berada dalam fase cair pada tekanan 10 atm. Nah, seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa di sini langkah pertama untuk menghitung dew point dan bubble point, kita masukkan nilai T coba-coba terlebih dahulu. Kita coba sekarang 50 ya. T coba-cobanya kita coba 50 Celcius. Nah, di soal kan juga diketahui bahwa PT-nya 1 ATM itu sama dengan 760 mmHg. Untuk KI itu rumusnya P0 dibagi PT, XI sama dengan YI per KI, dan YI sama dengan XI dikali KI. Nah, kita masukkan komponen N-butana dan I-butana. Masing-masing kan 5% ya. Nah, kita masukkan nilai YI. Jadi kalau dew point itu komponennya itu fraksinya Y.
Kalau bubble point, fraksinya X. Jadi, jangan sampai kebalik ya, teman-teman ya. Kalau day point itu YI, dan yang dijumlahkan adalah XI. Sedangkan kalau bubble point, eh, fraksinya itu XI, dan yang dijumlahkan adalah YI. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai PO-nya. PO itu dari persamaan yang pertama tadi, persamaan awal. Di sini kan diketahui N butana sama dengan log P0 sama dengan 6,83 dan seterusnya. Nah, untuk mencari P0-nya itu log dijadikan antilog. Antilog yaitu 10 pangkat ya. Antilog itu 10 pangkat. 10 pangkat 6,83029 dikurangin 945,9 dibagi 240 ditambah T. T ini diganti dengan T coba-coba yang kita tulis tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya aja. Begitu pula dengan yang ibu tanah. Ibu tanah juga sama. Persamaannya kita dari yang telah diketahui di soal. Dan T yang dimasukkan adalah T trial atau T coba-coba awal. Selanjutnya kalau PO sudah ketemu, kita mencari KI. KI itu P0 dibagi PT. P0 dibagi PT. PT-nya adalah bentuk MMHG. Sehingga didapatkan KI-nya 4,87. Itu untuk N butana dan I butana 6,65. Selanjutnya kalau sudah ketemu kita cari nilai XI. XI itu YI dibagi KI. XI adalah YI dibagi KI. Nah, didapatkan sudah, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan pakai sum. Nah, didapatkan 0,177 ya. Setelah itu, kita kan mau mengubah nilai XI ini menjadi 1. Jadi kita analis goal seek to value. Jadi kita mau mengubah ke 1. By changing cell, yang mau diubah yang mana? T trial. Nah, di sini kan X1-nya kan, XI-nya kan udah ketemu 0,999 ya. Dimana mendekatin 1. Nah, untuk nilai T trialnya, apabila XI-nya mendekatkan 1, itu negatif 5,45. Ini adalah suhu dari dew point. Nah, selanjutnya kita cari suhu dari bubble point. Langkah pertama kita masukkan T trial. T trial ini terserah ya teman-teman ya. Coba-coba ya. Kita coba 10 misal. Nah, kalau sudah nilai PT-nya dimasukkan, nilai KI-nya P0 bagi PT, Y-nya XI dikali KI. Nah, kalau bubble point, itu fraksinya jadi XI. Untuk P0 itu juga sama rumusnya. Kita masukkan rumus yang awal diketahui itu tadi. Dengan T yang dimasukkan adalah T trial awal coba-coba. Kalau sudah, kita bisa cari nilai KI. KI adalah P0 dibagi PT. P0 bagi PT dalam bentuk MMHG. Dan selanjutnya kalau sudah kita bisa cari YI. YI adalah XI dikali KI. Kalau sudah kita jumlahkan YI-nya, fraksinya ini nilainya harus 1. Nah, di sini kalau T trialnya 10, itu Y-nya 1,8. Tetapi yang kita inginkan kan 1 ya. Jadi kita ubah. Kita analis menggunakan goal seek. To value-nya diubah menjadi 1. By changing cell, itu 10. Yang mau berubah yang mana? Itu kan T trial. Nah, sehingga didapatkan suhu dari bubble point itu negatif 6,65. Seperti itu ya teman-teman ya. Kira-kira untuk perhitungannya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nggak? Silahkan ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, silahkan. Ini siapa?
Anur Rahmat. Oke, Anur Rahmat. Baik Bu, izin bertanya, bisakah diulang tentang penjelasan penggunaan what if analisnya di Excel-nya itu? Oh, Kurang yang jelas. ya, Iya. yang basic ya. Oke. Jadi saya ulang ya. Jadi di sini kita lihat yang due point ya, yang due point dulu ya. Jadi awalnya kita kan masukkan T-trial. T-trial di sini tuh T coba-coba ya, T awal coba-coba. Kita bebas ini menentukannya. Misal kita dari 15, itu juga nggak apa-apa. Nah, 15 kan. Nah, di sini nilai XI-nya yang diinginkan kan satu ya. Tetapi kalau T trialnya kita coba awal-awal tadi 15, itu ketemunya 0,4. Yang kita inginkan kan satu. Jadi kita pencet nilai yang mau diubah, data yang mau diubah. Terus kita pilih data, bagian data ini di Excel. Kemudian analisis, kita pencet. Terus di sini ada pilihan goal seek. Kita pencet goal seek. Nah, set cell itu data yang mau diubah. Data yang mau diubah kan XI itu tadi, jumlah XI. To value itu mau berubah ke berapa. Nah, di sini kan yang diinginkan kan berubah ke satu. Karena di sini kan fraksi ya. Fraksi kan nilainya sama dengan satu. Jadi to value-nya sama dengan satu. By changing cell itu data yang mau berubah. Di sini data yang mau diubah kan yang T trial T coba-coba itu tadi kan. Biar nilai XI-nya atau fraksinya satu sama dengan satu. Berarti T trial ini yang mau diubah. Kita oke. Kita tunggu sampai nilainya XI-nya sama dengan satu. Nah, di sini nilai XI sama dengan satu itu negatif 5. Apabila suhunya negatif 5 derajat Celcius. Seperti itu ya. Masih bingung? Baik Bu, terima Gimana, kasih. Anur? Oke. Iya. Teman-teman ada yang masih bingung? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti teman-teman saya kasih tugas mengenai bubble point sama dew point ya. Nanti silahkan dicoba, dikerjakan di Excel ya, teman-teman ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini, apabila tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erina. Oh iya, gimana? Excelnya boleh, boleh. Nanti saya bagikan ya. Oke, sama-sama. Nurmi ke Nur. Ini Bu Erina keluar ya? Boleh. Betul. Ojo ngomong nggak iso. Tes.